Siap dulu. Selamat siang semua. Apa kabar hari ini? Tolong rapikan seragam. Kursi mejanya sudah dirapikan semua. Ada sampah turun dari bawah. Tidak ada ya? Baik, kalau begitu sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Satu orang ibu minta pimpin kita dalam doa. Elina silakan. Baik, silakan duduk semua. Jangan lupa untuk menggunakan masker dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mau tahu dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Tepuk tangan dulu. Sekarang untuk ke depan terus rajin seperti ini, ya. Jangan ada yang malas. Prestasi seperti ini harus tetap dipertahankan, ya. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita berjumpa lagi dalam materi yang baru, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi terkait dengan karakteristik simpulan teks iklan, slogan dan poster, ya. Jadi kita sudah lihat karakteristik dari teks iklan, karakter teks slogan dan teks poster. Kita juga sudah belajar bagaimana menyimpulkan teks iklan, teks slogan dan teks poster. Nah, hari ini kita mau lihat lagi materi yang baru. Ibu harap kita semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ibu juga mengharapkan keaktifan dari kalian semua. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita mau lihat kade yang baru, ya. Silakan perhatikan yang sudah ibu paparkan atau ditayangkan di depan, ya. Nah, kompetensi dasar kita pada pertemuan pagi hari ini KD 3.4, kompetensi dasar 3.4, menelaah pola penyajian dan pembahasan teks iklan, slogan dan poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Itu kita lihat KD yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya kita lihat bersama. Melalui proses pembelajaran dengan materi teks iklan, slogan dan poster, kalian diharapkan untuk jujur, peduli, dan mampu bekerja sama, ya, dalam menelaah pola penyajian dan pembahasan teks iklan, slogan dan poster. Bisa ke tidak? 8 sini bisa ke tidak? Bagus, ibu harap tetap semangat ya. Oke, nah dari KD yang ada, materi kita pada pagi hari ini adalah pola penyajian teks iklan dan teks iklan, slogan dan poster. Sekali lagi,
dan bagaimana menyajikan sebuah teks poster. Ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah kenal karakteristik dari teks iklan, slogan, dan poster. Masih ingat? Masih ingat? Coba, karakteristik dari teks iklan itu yang seperti apa? Yang pertama, dia bersifat mengajak. Yang kedua, yang ketiga, baik. Ada tiga ya. Yang pertama itu dia bersifat mengajak. Yang kedua itu disampaikan melalui media massa. Yang ketiga, fungsi yang ditampilkan itu bisa berupa gerak, kata-kata, suara ataupun gambar. Ya. Kemudian kita lihat karakteristik teks slogan. Yang pertama, bersifat mengajak. Yang kedua, yang ketiga, ya, bersifat mengajak, mengutamakan kepadatan makna dan mengutamakan kehormatan kata-kata. Ya. Yang berikut karakteristik dari teks poster. Bersifat mengajak, apa lagi? Yang ketiga, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Ibu anak ini kamu ingat deh, dapur belajar hari kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan karakteristik. Nah, sekarang tolong perhatikan yang di depan, ya. Untuk materi ini, penilaian yang akan diambil itu berkaitan dengan penilaian sikap dan pengetahuan. Salah satu dari penilaian sikap itu adalah kerapian dari kalian semua. Ya, Ibu beri nilai A untuk kerapian. Yang berikut, selain dari itu, ada juga penilaian sikap berkaitan dengan keaktifan kalian dalam pembelajaran seperti tadi. Ya. Kemudian, yang berikut ada penilaian pengetahuan. Nah, KD kita pada pagi hari ini itu KD pengetahuan, ya. Sehingga kita akan ambil nilai penilaian pengetahuan. Di akhir pembelajaran akan ada tugas. Nanti silakan diselesaikan di rumah, ya. Kemudian silakan dibawa pada pertemuan berikutnya. Baik, itu terkait dengan penilaian dalam materi pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Sekarang semua tolong perhatikan contoh yang ada di depan. Sudah bisa lihat semua? Ada contoh teks slogan, ada contoh teks iklan, kemudian ada juga contoh teks poster. Coba Firman, bagaimana bunyi teks slogan yang ada di depan? Buku adalah jendela ilmu. Buku adalah jendela ilmu. Nah, kita lihat juga contoh teks iklan. Kalau dilihat dari isinya, dia termasuk iklan apa? Yang tahu silakan angkat tangan tinggi. Elina silakan. Kalau dilihat dari isi, dia termasuk dalam iklan penawaran. Tapi kalau kita lihat dari media, dia termasuk iklan. Iklan apa Iwan? Silakan. Iklan kolom. Iklan kolom, proses. Iklan kolom, ya. Tepuk tangan dulu untuk Elina, Yuan, dan Roses. Jangan lupa anak, ya. Kalau dilihat dari media, model seperti itu orang sebut dengan iklan kolom. Kalau dilihat dari isinya, maka itu orang sebut dengan iklan penawaran. Kemudian kita lihat di sebelah sana ada contoh teks poster. Anak Sahita, apa isi poster tersebut? Coba Anak Sahita, siapa yang bisa bantu Anak Sahita? Gak ada kata terlambat buat belajar. Itu bunyi posternya. Kira-kira apa isi dari poster tersebut? Iwan, silakan. Ajakan untuk belajar. Ajakan untuk belajar. Apa lagi? Firman. Kita bawa satu belajar di rumah manusia. Bagus, tepuk tangan untuk
Iwan dan Firman. Untuk teks poster ini, dia merupakan poster apa? Poster pendidikan. Jangan lupa ya, dia masuk dalam poster pendidikan. Isinya itu mau mengajar kita semua bahwa belajar itu tidak mengenal usia, ya. Jadi dia katakan nggak ada kata terlambat buat belajar, ya. Sudah bisa lihat semua toh? Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan dia punya pola penyajian. Oke, yang pertama kita lihat dulu pola penyajian dari teks iklan, ya. Pola penyajian dari teks iklan. Nah, kalau perhatikan yang ada di depan, ya. Pola penyajian teks iklan itu terdiri atas 5 bagian, ya. Yang pertama ada kalimat pembuka. Yang berikut itu ada judul iklan. Yang ketiga itu ada keunggulan produk. Yang keempat ada pernyataan ajakan. Dan yang kelima itu ada informasi pemasang iklan, ya. Jadi kalau dalam teks seperti teks eksposisi, teks berita, kita mengenal struktur, ya. Nah, dalam teks iklan kita mengenal yang namanya pola penyajian. Jadi iklan itu tidak asal orang tulis, tidak asal ditulis, tapi dibuat dengan struktur yang baik. Strukturnya itu orang mulai dari kalimat pembuka, ada judul iklan, ada keunggulan produk, ada pernyataan ajakan. Di sini dalam contoh yang menjadi kalimat pembuka itu adalah pernyataan Toyota Cardera, ya. Itu menjadi kalimat pembuka. Kemudian ada lagi judul iklan. Nah, judul iklan di situ New Avanza Ready Stock, ya. Jadi dia memperkenalkan nama dari barang yang akan dia tawarkan. Itu menjadi judul New Avanza, ya. Kalau Toyota Cardera tadi menjadi kalimat pembuka, New Avanza menjadi judul iklan. Kemudian ada yang berikut itu keunggulan produk. Dalam iklan jangan lupa harus kita muat dengan keunggulan dari produk. Supaya apa? Ayo, siapa yang bisa? Firman. Agar orang banyak tertarik, ya. Jadi manfaat dari atau fungsi atau tujuan dari kita menuliskan keunggulan produk itu untuk menarik simpati dari orang banyak. Bisa paham? Oke, yang berikut itu ada pernyataan ajakan, ya. Jangan lupa teks iklan itu punya sifat apa? Sifat mengajak. Oleh karena itu jangan lupa kita tuliskan juga dengan pernyataan ajakan. Yang terakhir itu ada informasi pemasang iklan, ya. Jadi jangan hanya bilang ini kami lagi jual mobil, ini kami lagi jual motor. Orang bingung mau belinya itu kontak siapa. Jangan hanya bilang jual motor. Itu motor miliknya siapa? Kita harus hubungi siapa kalau misalnya kita mau beli, ya. Contoh, Deopester mau jual motor. Deopester minta pos lupa tolong iklankan motornya. Motor ini mau dijual. Tapi Deopester tidak mencantumkan, tidak memberikan nomor kontak untuk dihubungi. Orang akan bingung. Itu motornya siapa? Tercontoh kalau ini yang membeli, ini bingung. Ini saya harus kontak siapa? Saya tertarik, atau Siti Gale dia juga tertarik, tapi dia bingung mau kontak siapa. Sampai sini bisa paham? Jadi ada 5 bagian dalam atau ada 5 hal yang perlu kita sajikan dalam teks iklan, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah paham semua? Ya. Bagus. Tepuk tangan dulu kalian. Ini terkait dengan pola penyajian dari teks iklan. Yang berikut kita lihat bagaimana dengan pola penyajian dari teks slogan dan teks poster, ya. Nah, kita kembali pada karakteristik yang sudah kalian sebutkan di awal. Karakteristik dari teks slogan itu dia
mengutamakan kehematan kata-kata, mengutamakan kepadatan makna. Jangan lupa juga sifatnya mengajar. Oleh karena itu, sajian dalam teks slogan itu harus seperti apa? Harus disajikan dalam bahasa yang singkat dan menarik. Itu saja untuk teks slogan. Ya. Jadi kalau karakteristiknya dia mengutamakan kehematan kata-kata dan mengutamakan kepadatan makna, maka sajiannya harus dalam bahasa yang singkat tetapi menarik. Jangan bilang dia mengutamakan kehematan kata-kata, terus slogan yang kalian sajikan dalam satu paragraf. Itu benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Ya. Jadi kalau sudah menghemat kata-kata, berarti bahasa yang disajikan dalam teks slogan itu harus singkat. Kemudian jangan lupa kita mengutamakan kepadatan makna. Oleh karena itu, bahasa dalam teks slogan itu harus kita sajikan dengan menarik. Ya. Sampai di sini bisa paham? Bisa kan tidak? Langsung C. Oke, yang berikut teks poster. Ya. Bagaimana menyajikan sebuah teks poster? Kita kembali kepada karakteristik dari teks poster. Salah satu karakteristik dari teks poster apa, Radu? Bersifat mengajar. Yang berikut apa lagi? Mario. Disajikan dengan menggunakan kata-kata dan gambar. Maka sekarang kita lihat bagaimana kita menyajikan. Ya, katakan di dalam teks poster harus ada gambar, harus ada kata-kata. Nah, untuk menyajikannya kita lihat apa yang sudah ibu paparkan di depan. Ya, untuk teks poster, karena dia disajikan dalam kata-kata dan gambar, maka modelnya harus seperti ini. Sekarang perhatikan. Kalau gambarnya ada di bagian atas, ya, berarti kata-katanya ada di bagian bawah. Nah, kalau gambarnya ada di bawah, maka kata-katanya ada di mana? Di atas. Kalau gambarnya ada di samping kiri, maka kata-katanya ada di kanan. Kalau kata-katanya di kanan, maka gambarnya di kiri. Jadi tidak asal tulis, atau tidak asal saya mau gambar sama teks poster. Ini gambarnya di sini, di tengahnya ini juga saya langsung tulis dengan kata-kata. Itu penyajian teks poster yang kurang tepat. Yang depannya itu, kalau gambar ada di atas, kata-kata ada di bawah. Kalau gambar di bawah, maka kata-kata ada di atas. Kalau gambar di samping kiri, maka kata-kata di samping kanan. Kalau gambar di samping kanan, maka kata-kata di samping kiri. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Baik, luar biasa ya 8C. Bisa paham? Bisa. Bagus. Nah, ibu tidak percaya juga kalau kalian bilang paham semuanya. Nah, supaya ibu pastikan kalian bisa paham atau tidak, kita perlu buat uji pemahaman. Mau atau tidak? Mau. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, siap semuanya? Siap. Siap atau tidak? Semangat? Siap. Oke, sekarang untuk menguji pemahaman dari kalian, apakah benar kalian sudah paham? Sekarang tolong perhatikan teks iklan yang ada di depan. Ya, silahkan dicatatkan dulu, disimak baik-baik dulu teks iklannya. Kira-kira iklan apa di situ dilihat dari isinya? Iklan? Semuanya kuat iklan? Sekarang lihat apa saja, bagaimana dengan pola penyajian dari teks iklan yang ibu paparkan ini. Bisa lihat? Silahkan dilihat. Dia katakan dapatkan harga spesial. Ya, dapatkan harga spesial. Terus ini beli sekarang, come in aja. Ya, terus di sini ada gambar ketuprak. Ya, sudah bisa simak ini? Sekarang ibu minta Edina silakan ke depan. Yang berikut Roses silakan ke depan. Firman silakan ke depan. Yang berikut Jiwan silakan ke depan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian berempat.
kita pada hari ini. Ibu tidak mau sampaikan atau mengulangi lagi. Baik, sudah. Sekarang yang sudah ada dalam kelompok, silakan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang sudah ditentukan oleh teman-temanmu. Silakan berdiskusi, Ibu beri waktu 2 menit. Silakan berdiskusi. Waktu 2 menit ya. Temukan jawabanmu. Harus yakin dengan jawaban Anda. Oke, sudah siap semua? Sudah, Ibu. Ada yang belum? Masih tulis-tulis? Sudah? Sudah, Ibu. Ibu tanya sekali lagi, kelompok Kelvin bagaimana, sudah siap? Sudah, Ibu. Kelompok Gerardo bagaimana, sudah siap? Sudah, Ibu. Kelompok Presiden sudah siap? Sudah. Kelompok Cindy sudah siap? Sudah, Ibu. Oke, kalau begitu sekarang presentasi. Ya. Masing-masing kelompok silakan ke depan, terus presentasikan jawabanmu. Ibu beri contoh. Jawaban ini dari pertanyaan Firman. Baca pertanyaannya, kemudian silakan menjawab. Bisa paham? Oke. Kelompoknya tergantung ya, Ibu pilih yang mana dulu. Semuanya siap-siap ya. Oke, yang pertama Ibu minta dari kelompoknya Itas dan teman-teman. Itas, Rado dan Mario silakan ke depan. Kalian berbagai bisa Oke. Sekarang mana? Ya. Oke. Silakan presentasikan jawabanmu. Ibu harap yang lain juga tolong simak. Sudah. Kita beri tepuk tangan dulu. Ayo Rado silakan. Pertanyaan yang saya ambil dari Iman. Pertanyaannya, mana pernyataan yang merupakan judul iklan? Jawabannya keras. Yang merupakan judul iklan dari gambar iklan di depan ini adalah kau. Bagaimana kalian setuju? Setuju. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Silakan kembali. Kelompok berikut dari kelompok Piano UST, silakan ke depan. Siapa yang akan presentasikan? Oke. Nah, teman kalian berempat di sini mereka punya tugas khusus. Ya. Mereka punya tugas khusus. Tugasnya apa? Mereka harus membuat pertanyaan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Ya. Mereka harus membuat pertanyaan terkait dengan materi kita pada pembelajaran hari ini. Nah, kalian yang ada di tempat masing-masing ini, sebentar, silakan langsung membentuk kelompok 3 orang. Ya, setelah mereka menyiapkan pertanyaan, kalian silakan membentuk kelompok 3 orang. Ketua kelompok silakan mengambil pertanyaan yang ada di depan. Bebas, ya, bebas sendiri mau mengambil pertanyaannya siapa. Dengar ibu dulu, gimana? Sudah bisa paham sampai sini? Bisa ya? Jadi mereka berempat menyusun pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Kalian silakan membentuk kelompok. Minta salah satu ketua kelompok ke depan mengambil pertanyaan. Bebas. Contoh Rado mau mengambil pertanyaan dari Elina, silakan. Amulis Adios mungkin mau mengambil pertanyaan dari Proses. Ya, bebas sendiri. Kemudian silakan diskusikan pertanyaan dari teman-teman kalian yang ada di depan ini. Ya, temukan jawaban. Silakan memperhatikan juga dengan teks iklan yang sudah ibu paparkan di depan ini. Sampai di sini bisa paham? Oke. Kalian berempat, ibu beri waktu 5 menit untuk memperhatikan gambar yang ada, teks iklan yang ada di depan. Mari sini. Oke. Silakan perhatikan dengan seksama. Yang beri Z.
Atau terlalu lama 5 menit? 2 menit? Sudah bisa paham? Sudah bisa paham? Apakah sudah bisa paham dulu? Ya. Oke, sekarang kembali ke sini. Silakan kalian berdiskusi untuk membuat atau menyusun pertanyaan. Di tengah ingat jaga-jaga karena iya. Oke, untuk yang ada di tempat duduk, silakan sekarang membuat kelompok 3 orang. Nah, kalian jangan lupa pertanyaan-pertanyaan tadi silakan ditulis dalam kertas, ya. Ayo ditulis. Jadi silakan tuliskan pertanyaan. Nah, kalian silakan berdiri 3 orang, cari tempat. Oke, Amonia Serius, Anasanita dan Kelvin, silakan berdiri di depan sini. Jaga jarak ya diskusinya. Itas, Rado dan Mario silakan. Mau pilih pertanyaan dari Elina, pertanyaan dari Firman, pertanyaan dari Rose. Silakan dari sekarang. Begitu pun Amonia Serius, Sisi Kali dan teman-temannya, Dew Pestel dan teman-teman. Ayo, mulai berdiskusi. Mau pilih pertanyaan dari teman yang mana? Elina sudah siap? Silakan ke depan. Firman sudah siap? Iwan sudah siap? Silakan ke depan. Proses sudah siap? Oke. Jaga jarak hanya ingat patuhi protokol kesehatan. Oke. Sudah bisa menentukan teman siapa? Sudah? Oke, sekarang yang pertama ibu persilakan dari kelompoknya Kelvin. Silakan, mau pilih pertanyaan dari teman yang mana? Ayo Kelvin ke depan. Dari Firman, silakan Firman, serahkan pertanyaannya. Silakan kembali ke kelompok dan berdiskusi. Rado, mau pilih pertanyaan dari teman yang mana? Silakan ke depan. Dari Iwan, oke. DUPSD untuk temannya, silakan. Ke depan. Sisa 2 ya, bertinggal Elina dan Rosel, silakan. Mau pilih pertanyaan dari Elina atau dari Rosel? Yang terakhir, tertinggal Rosel di sini. Mau tidak mau harus pilih Rosel. Ayo sini kali dan teman-teman. Oke. Nah, silakan berdiskusi, menjawab pertanyaan yang sudah ditentukan oleh teman-teman kalian yang ada di kelas. Perhatikan dengan gambar. Kalian silakan berdiri. Oke. Bisa ke depan untuk melihat gambar itu di belakang depan. DPS mulai gambar. Teman-teman yang lain, ayo silakan bertiga ke depan. Ayo, disimak gambarnya, iklannya. Silakan diskusikan jawabannya. Diskusi Anda. Rembuk bersama. Jangan sampai jawaban salah. Bagaimana kalau diskusi? Kelvin dan teman-teman sudah siap? Sudah? Yakin? Rado dan teman-teman sudah siap? Sudah. Pertanyaan yang saya ambil adalah pertanyaan yang dari Elina. Pertanyaannya, mana kalimat yang merupakan pernyataan ajakan? Jawaban hasil diskusi kami ialah yang merupakan pertanyaan ajakan ialah kalimat beli sekarang. Kamu setuju? Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, tepuk tangan buat DPS. Oke, kita silakan kembali. Yang berikut dari kelompoknya Kelvin. Ini kelompok terakhir ya? Iya, masih ada satu kelompok. Kelompok Kelvin
Siapkan diri Anda. Oke, silakan mulai. Pertanyaan ini saya ambil dari firman. Mana pertanyaan atau satu kalimat yang menunjukkan keunggulan produk? Jawab, harga spesial. Yang merupakan keunggulan produk itu adalah harga spesial. Kamu setuju? Setuju. Bagus, lapang. Kelompok terakhir. Anda terlihat silakan kembali. Oke. Yang lain yang dalam terakhir silakan kembali ke tempat duduk Anda masing-masing. Oke. Siap? Kita dengar lagi dari kelompok yang terakhir. Ini kali siap. Pertanyaan ini saya ambil dari proses. Pertanyaan apa yang merupakan kalimat pembuka? Jawab, yang merupakan kalimat pembuka adalah dapatkan. Yang merupakan kalimat pembuka adalah dapatkan. Kamu setuju? Setuju. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Untuk kamu berempat. Kalau begitu, dari pertanyaanmu, dari jawaban teman-teman, materi hari ini berkaitan dengan pola penyajian apa? Pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Nah, yang sudah kita bahas bersama tadi adalah pola penyajian dari teks iklan. Silakan kembali. Tepuk tangan bagi orang. Oke, ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, itu adalah model dari pola penyajian teks iklan. Sekarang untuk teks slogan dan teks poster. Teks slogan tadi sajiannya mudah saja, disajikan dalam bahasa singkat dan menarik. Sekarang kita perhatikan penyajian dari teks poster. Ya. Nah, ini kita lihat bersama. Sekarang ini pertanyaannya ditujukan untuk semua ya. Berdasarkan teori dari pola penyajian teks poster, lihatlah posisi kata-kata dan gambar yang ada di depan sini. Sudah bisa lihat? Nah, ini posisinya seperti apa? Atau sajiannya seperti apa? Mario, silakan. Kata-kata berada di sebelah kiri gambar dan gambar di sebelah kanan. Baik. Untuk teks poster yang satu ini, penyajiannya gambar ada di sebelah kanan, ya, sebelah kanan dari kalian ya. Terus kata-kata di sebelah kiri, ya. Jadi modelnya seperti ini. Kalau gambar ini ada di kanannya ibu, ya, berarti kata-katanya harus ada di kiri. Bisa paham? Itu bentuk penyajian dari teks poster. Ibu harap apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik oleh kalian. Jadi ingat, apa yang sudah kita pelajari hari ini harus kita pada sini ya. Pulang ke rumah, baca-baca kembali, ingat-ingat kembali apa yang sudah kita bahas hari ini. Nah, untuk hari ini kita hanya belajar tentang pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Ibu simpulkan ya, penyajian teks iklan itu terdiri atas 5 bagian. Dimulai dari kalimat pembuka, ada judul iklan, ada informasi keunggulan, terus ada juga pernyataan ajakan, dan yang terakhir ada informasi pemasang iklan. Ya, tergantung juga pada teks iklan yang dibuat. Tapi kalau besok lusa ibu suruh kalian buat iklan, 5 struktur tadi, 5 bagian tadi harus ada, ya. Tapi dari teks iklan yang kita bahas tadi, di sini mereka tidak mencantumkan informasi pemasang iklan, ya. Tapi kita akan dengan sendirinya paham bahwa kalau namanya barang seperti ini, ya, coba kayak seperti ini pasti akan kita temukan di logo, ya. Jadi tidak perlu lagi kita sampaikan di sini. Kemudian itu untuk penyajian teks iklan. Terus penyajian teks slogan dan poster tadi mudah saja. Kalau slogan tadi disajikan dalam bahasa singkat
di bawah. Gambar di bawah berarti kata-kata di atas. Gambar di kiri berarti kata-kata di kanan. Gambar di kanan berarti kata-kata di kiri. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap apa yang disampaikan hari ini dapat dipahami dengan baik. Ya. Kemudian untuk penilaiannya silakan catat tugas ini. Siapkan buku, siapkan pulpen, ya. Tugas ini diselesaikan di rumah untuk dibawa pada pertemuan berikutnya. Carilah salah satu iklan penawaran. Carilah salah satu iklan penawaran. Kemudian silakan tentukan pola penyajian. Kemudian silakan tentukan pola penyajiannya. Besar harapan Ibu, tugas ini dapat diselesaikan dengan baik. Tadi Anda semua sudah pintar, ya. Kalian semua sudah paham, dibuktikan dengan jawaban dari pertanyaan yang diajukan tadi, ya. Kalian sudah pintar-pintar untuk menjawab. Nah, karena sudah waktu, ya, Ibu tutup pembelajaran kita. Sampai berjumpa di pertemuan berikut. Dan jangan lupa terus belajar, ya. Tetap jaga kesehatan selama masa pandemi. Oke? Siap atau tidak?